Kenapa sholat itu diwajibkan? Karena kalau tidak diwajibkan kita nggak akan sholat. Nah, berarti mayoritas manusia itu nggak sadar sehingga harus dikasih kewajiban. Level kedua, sholat itu kebutuhan. Kenapa Anda sholat? Oh, saya kalau nggak sholat susah hidup saya. Saya kalau nggak sholat saya nggak tenang. Saya kalau nggak sholat saya gelisah. Ah, itu berarti sholat karena kebutuhan. Itu. Baru yang level ketiga. Kenapa Anda sholat? Ya, ini bukti cinta saya pada Allah Ta'ala. Umumnya Anda sholat dimasukkan neraka, saya siap. Wong saya ini miliknya. Ini kan hanya lisan. Tapi kalau beneran tidak berani juga gitu. Karena bukan kelasnya lagi gitu loh. Jadi karena kan bukan kelasnya. Saya hanya jelaskan ini. Jadi kita bukan kelasnya lagi ketika kita bicara. Paling tidak kita nyampe pada level kebutuhan bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tidak tidak berusaha untuk tidak menambah pengetahuan, tetapi kita semangat terus menambah wawasan, menambah pengetahuan dengan ngaji dan seterusnya. Jangan sampai ruhani kita lapar, kita nggak merasa. Kenapa? Kalau perut yang lapar kita merasa, bingung cari centong, bingung cari nasi dan piring. Tapi kalau ruhaninya lapar kita kok nggak merasa, kenapa? Bahkan lebih parah lagi, kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki, dengan pengetahuan dan wawasan yang kita kerjakan, dengan sholat yang telah kita lakukan, kita merasa cukup dengan itu semua. Maka kalau untuk demikian dalam kehidupan kita ini, berarti Allah tidak memberikan kepada kita titik kesadaran. Sangat sulit memang orang untuk menjadi sadar itu. Ketika tidak kita tidak bisa memposisikan begini. Surga itu dimensinya adalah batin. Ingin menjelaskan secara akal. Ini saja sudah ada match. Ini saja sudah enggak sesuai gitu. Itu yang pertama. Karena contoh ada orang menjelaskan bahwa di surga nanti seorang laki-laki punya sekian bidadari dan seterusnya dan sebagainya. Karena apa? Karena itu di Arab dulu dijelaskan demikian gitu loh. Kalau di Arab dijelaskan tentang jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang dengan gemericik air yang indah dan sebagainya. Indonesia kanang na sungai. Menang Mekah tak ada binang Madinah sungai. Sehingga mereka digambarkan dengan itu gitu loh. Kenapa? Karena konteks Al-Qur'an itu diturunkan sesuai dengan di mana yang dimaksud. Al-Quran itu andaikan diturunkan di Indonesia, walaupun ini dalam mantik namanya tahsilul hasil, mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi itu kan gak mungkin. Tetapi sekedar gambaran saja. Kenapa di surga digambarkan buah-buahan? Kalau yang pernah nyampe Mekah Madinah gak ada di sana yang namanya buah-buahan. Sejauh mata memandang, kalau tidak gunung batu ya padang pasir. Terus mereka dihayalkan dengan buah-buahan, dihayalkan dengan macam-macamnya. Kenapa? Karena berusaha menggambarkan surga dengan pemahaman manusia di masa itu, gitu loh. Berarti pakai dimensi dohir Quran itu. Jadi berusaha menggambarkan surga yang batin disampaikan menggunakan bahasa-bahasa dohir. Kenapa? Biar bisa difaham. Ketika nanti seseorang itu di surga, apakah nanti kita bisa bertemu lagi dengan iblis sebagaimana Nabi Adam alaihissalam? Gitu. Maka dalam sebuah tulisan, jadi pada akhirnya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan kembali ke surga. Ya perkara bertemu dan tidak, saya tinggal konfirmasi aja nanti kalau kita sama-sama di surga gitu. Tapi yang jelas kalau hari ini ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa puncaknya iblis itu pun juga akan dimasukkan surganya oleh Allah Ta'ala. Terus sekarang kenapa iblis itu menjadi penggoda? Kalau itu tugasnya. Itu tugasnya. Ayo dibalik, sampean yang jadi iblis, iblis yang jadi manusia kan gak mungkin.
Iblis itu adalah sisi negatif yang Allah titipkan di dalam diri kita. Kemudian iblis itu bersumpah, qala fa bi'izzatik la'uwiyannahum majma'in. Ya Allah, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu akan aku gelincirkan semua manusia itu. Iblis bersumpah dengan nama Allah. Berarti iblis itu bertauhid tidak? Bertauhid. Masa manusia bertauhid itu akan dimasukkan neraka? Makhluk bertauhid itu akan dimasukkan neraka? Tidak. Makanya bahasanya Allah Ta'ala, alaika la'nati ila yaumiddin. Laknatku untukmu wahai iblis, itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bukan sampai kiamat selesai, sampai hari kiamat. Berarti tugasmu ini sampai hari kiamat. Engkau dilaknat terus oleh Allah Ta'ala sampai kiamat itu selesai. Engkau akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika selesai itu selesai tugasnya dia. Kenapa? Karena begini. Dulu Allah tuh sendirian. Ya. Jenengan pernah tak ketika santai itu kemudian ketika geng-lagengan, iya ya, Allah itu kan dulu sendirian, belum ada apa-apa dan sebagainya. Terus Allah pancarkan dari nurnya, yaitu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad kemudian ini singkat aja, Allah ciptakan segalanya. Nah, dari yang Allah ciptakan segalanya itu kemudian ada model iblis, ada model Adam, ada model Fir'aun, ada model Musa alaihissalam, ada model Ibrahim, ada model Namrud, dan seterusnya. Kemudian ketika ada orang yang atau ada makhluk yang oleh Allah Ta'ala ditentukan menjadi aktor antagonis, ya iblis itu tadi. Kenapa iblis itu kemudian dimasukkan kepada aktor antagonis? Satu hal yang membuat dia demikian, yaitu dia merasa lebih baik. Itu aja. Kesalahannya dia itu saja, memang hanya merasa. Kalau ibadahnya kita ini bukan bandingannya sama iblis. Itu ribuan tahun beribadah pada Allah Ta'ala. Gugur kemudian, apakah ibadahnya itu menjadi terhapus? Itu kan urusan Allah, bukan urusan kita-kita. Jadi kita ini kadang begini. Jadi kita ingin mengkaji, ingin mendiskusikan sesuatu yang di situ murni hak prerogatifnya Allah Ta'ala gitu. Ya, saya pernah ditanya juga, Ustadz, kalau ada seorang yang punya suami, kemudian suami yang pertama meninggal, terus nanti dia menikah lagi dengan suami yang kedua. Ternyata suami pertama kedua sama-sama masuk surga. Terus katanya di surga akan kembali lagi. Itu nanti sama suami yang pertama. Wah, itu bukan level saya, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah Ta'ala KKB. Kita ini overlapping kadang. Jadi yang urusannya Allah, hak prerogatifnya Allah kita bahas gitu. Jadi bukan wilayahnya kita gitu. Wah, masuk surganya kita sendiri aja belum jelas sudah membahas surganya orang lain gitu. Ini kehabisan topik biasanya orang begitu. Maka apakah nanti di surga itu kita akan bertemu dengan iblis? Ya wallahu a'lam. Hanya kalau saya ngambil nukil dari kitab tentang Syekh Al-Akbar itu, bahwa iblis pun nanti pada akhirnya juga akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi Allah akan memasukkan dia. Terus kan ada kisahnya. Iblis itu ketika zaman Nabi Musa dan Nabi Nuh pernah datang. Wahai Musa, tolong dong tanya sama Allah, kalau saya taubat diterima atau enggak gitu. Akhirnya Allah tanya sama Nabi Musa, tanya sama Allah, ya Allah, iblis titip pesan, katanya mau taubat gitu. Kira-kira taubatnya diterima enggak? Musa, kalau iblis itu mau taubat, sampaikan pada iblis itu, kalau kamu mau taubat, suruh sujud pada kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian disuruh sujud. Hei iblis, kamu kalau mau diterima taubatnya, suruh minta maaf pada Nabi Adam, suruh sujud. Apa bahasanya iblis? Wong Adam masih hidup saja, saya enggak mau sujud pada dia, apalagi ketika dia sudah mati. Enggak gitu. Lah kenapa? Ini dunia belum berakhir. Tugasnya kalau iblis itu taubat, selesai kita. Udah ada manusia yang kemudian menjadi buruk, gak ada. Contohnya siapa? Di zamannya Nabi Sulaiman
alaihissalam ketika Nabi Sulaiman, wahai Allah, aku minta izin kepada engkau untuk mengikat seluruh nafsunya manusia dan iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Jalanan sepi, pasar sepi, semua makhluk beribadah. Enggak ada yang kemudian mereka lapar dan sebagainya. Setelah 40 hari Nabi Sulaiman bilang, tak lebur ki sepe, jalanan sepi, lengang kayak ada kehidupan karena semua orang berada di mihrabnya masing-masing. Saya kalau sama jenengan ini dicabut nafsunya, ya enggak ada gelajar nyampe ke sini. Enggak ada. Kenapa? Karena yang akan memerintahkan ngaji pun juga enggak ada. Kenapa? Karena lebih asik berduaan dengan yang Maha Menciptakan. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh para malaikat Allah. Kenapa para malaikat Allah itu enggak ada yang kepikiran, oh saya mau shopping dulu? Ya enggak ada mereka. Mereka enggak butuh dohir. Kalau kita enak-enak sholat, pikiran ini ngericui macam-macam. Enggak selesai-selesai pikiran kita ini. Padahal kita sholatnya pun juga pakai pikiran. Padahal kalau sholat harusnya menggunakan kolbu. Jadi itu intinya bahwa pada akhirnya nanti yang namanya iblis itu pun ketika selesai tuntas urusan kesalahannya dengan Allah Ta'ala akan dimasukkan kepada surganya. Tetapi apakah kita ketemu atau tidak kangen saya gitu. Karena dia gitu loh. Tetapi katanya Syekhil Akbar lagi bahwa ketika seorang guru yang di dalam hatinya itu ada cinta, dia mampu merubah setan menjadi makhluk yang taat. Baik. Sudah. Ya. Bukankah Nabi Adam sudah menolak iblis untuk memakan buah kuldi? Lantas mengapa Hawa menerima godaan iblis untuk memakan buah tersebut dan menyuruh Nabi Adam memakan buah itu juga? Ada alat di situ. Laki-laki itu kalau sudah dibilang gini, Mas Torena apa Mas, ada keker, tak tega kemudian apa yang jadi senjatanya? Cinta binas mengeneser. Dari kaum perempuan itu yang bikin laki-laki itu enggak tega. Nah, itu yang jadi senjatanya. Makanya kalau laki-laki yang dia normal, maka dia tidak akan terlalu kemaruk dengan urusan harta duniawi, enggak. Karena istrinya pengen pakai gelang, istrinya pengen naik kendaraan dan segala macamnya, baru kemudian dia semangat bekerja. Tasalep pesen kantor masih dapat dari semangatnya gitu. Maka hal-hal demikian dalam kehidupan kita itu tetapi ingat bahwa itu adilnya Allah Ta'ala ya. Jadi Allah itu menjadikan Nabi Adam tertipu oleh godaan iblis melalui Bunda Hawa. Tapi laki-laki kalau mau mulia juga tergantung perempuan. Tadi kayaknya jelek banget perempuan itu ya. Oh iya, Bunda Hawa yang godain. Jangan lupa bahwa kita ini lahir dari seorang ibu. Jangan overlapping juga. Wah gini. Dan laki-laki sukses di muka bumi ini karena dua perempuan di belakangnya. Ibunya sama istrinya. Sehingga kenapa kalau Nabi Adam itu sudah tidak mau, kekokohan spiritual itu ada pada laki-laki. Makanya di sini disebutkan di ayat tadi, Zuyyidinnas hubbus syahwat minan nisa. An-nas itu diidentikan dengan laki-laki, minan nisa cinta kepada perempuan. Berarti yang akan menjadi subjek yang digoda oleh iblis itu sebenarnya adalah Nabi Adam. Tapi karena Nabi Adam itu kokoh dengan godaannya iblis, maka apa yang terjadi? Iblis tidak kalah akal, cari jalur gitu ya. Cari jalur kayak orang sudah tidak diterima kuliah, cari jalur lobby kemana-mana, daftar pekerjaan lobby kemana-mana dan sebagainya. Sudah jalur prosedural sudah tidak masuk, akhirnya pakai jalur macam-macam gitu.
Ya sama, iblis juga begitu. Berarti kalau kita tidak prosedural itu berarti sudah sesuai dengan prosedurnya iblis gitu kan. Jadi kalau prosedural kan enggak. Begitu ditolak Nabi Adam, iblis harusnya nyerah gitu. Enggak, iblis cari jalur lain gitu. Apa jalurnya? Wah, ini Hawa ini. Hanya melalui Bunda Hawa. Kenapa Bunda Hawa itu mau? Perempuan itu paling asik dengan yang namanya makanan. Paling asik dengan namanya makanan. Sampai santri Nurul Yakin itu yang namanya sampah putra dan putri 2 kali lipat yang putri. Padahal santrinya yang putri hanya 19. Lebih sedikit. Tapi posak terus itu. Gitu. Dan itu karakteristik memang. Tetapi Allah Ta'ala memuliakan kaum yang suka makan ini dengan derajat sebagai seorang ibu. Gitu. Artinya apa? Imbang gitulah. Kalau secara spiritual itu Allah Ta'ala nyiptakan laki-laki, tetapi ingat laki-laki itu juga butuh kepada perempuan di situ. Cuma ya perempuan yang seperti apa? Ibu yang bisa mengantarkan anak-anaknya mengenal kepada Allah wa Rasuluh, itu ibu yang hebat gitu. Jadi bukan hanya sekedar yang lain. Kenapa? Karena ketika usia kita sudah berjalan seperti hari ini, tambah lama, tambah tua, kesadaran itu akan muncul kemudian bahwa ternyata saya ini secara ruhani sangat gersang. Akan terasa, kalau dulu enggak. Dan bersyukur kalau kita oleh Allah Ta'ala diberikan karunia yang demikian seperti itu.